أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama yang saya hormati Dewan Pembina Omjai, yang saya hormati Dewan Pembimbing Om Ir, yang saya hormati para pengurus, para ustadz, dan para ikhwan wal akhwat. Semoga kita semua selalu diberikan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya membacakan menggugah batin dengan judul Menuju ke Jalan Allah. Apabila perjalanan seseorang telah mendekati jalan Allah, maka hidupnya berbeda dari orang lain. Padanya tidak terdapat sifat-sifat iri hati, mudah dongkol, jauh dari tingkah laku yang dapat merugikan orang lain. Sebaliknya, orang itu maunya hanya menolong saja. Dadanya penuh dengan hasrat membela yang benar, sayang kepada sesama manusia, kendati pun dia akan beroleh kesusahan karenanya. Menolong tidak ada yang menyuruh, membelanya tidak ada yang membimbing, dan tanpa dipikir ataupun dipertimbangkan terlebih dahulu. Hanya terdorong oleh rasa kasih sayang semata-mata. Rizki, harta, kekayaan yang ada padanya tidak sedikit pun diperhitungkan. Bahkan sekalipun tidak cukup, ia dengan tulus ikhlas rela memberikan pertolongan dengan tidak mengharapkan sesuatu sebagai tanda jasa dari orang yang ditolongnya. Dalam membela teman tidak tanggung-tanggung dan tidak akan mundur kembali, bahkan rela mempertahankan jiwa dan raga. Cara hidupnya disukai orang dan menghasilkan kewibawaan serta kepercayaan. Selanjutnya, ia tidak akan berasa alal atau munafik, sadarnya bukan kepalang. Apabila ada hal yang menyakiti hatinya dan siapapun juga, dengan segera ia akan menerimanya dengan bersih hati. Apabila jika ia merasa salah, maka lekas-lekaslah ia meminta maaf, seraya mengaku terus terang atas kesalahannya. Bila seseorang akhlak dan tingkah lakunya telah demikian, maka perjalanan hidupnya telah sesuai dengan jalan Allah dan dapat dikatakan telah tahu jalan Allah. Akan tetapi belum dapat dianggap telah sampai di samping Allah. Ia itu baru ada pada sebagian dari jalannya. Ia termasuk golongan baik, akan tetapi belum sampai kepada yang dituju, yaitu asal dari Allah kembali kepada Allah. Demikian pembukaan batin yang saya bacakan. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kanu agung maha suci Allah atas segala nikmat karunia anugerah yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat juga salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh ikhwan, akhwat atas kesetiaannya hadir silaturahmi di ini majelis. Yang saya hormati para pengurus yang terus berjuang, pembimbing juga yang setia terus 3 malam di ini makom, para ustadz yang dimuliakan oleh Allah. Ucapan terima kasih saya sampaikan kemarin dari keluarga Bapak Paguron atas tajiah yang dititipkan kepada saya sampaikan beliau mengucapkan terima kasih atas perhatian ikhwan akhwat dari YPPAIC Jagotapok. Yang kedua, beberapa bulan yang lalu saya bertanya sama Om Irwan sama Om Bani, gimana kalau lagi suntuk kita jadi dicolek tiba-tiba jadi imam. Kemarin saya dapat jawabannya Om, dapat jawabannya. Saya terlambat datang berjamaah. Begitu saya mau ini udah salam, di depan saya masih berdiri. Saya tepuk pundak 2 kali. Saya makmumnya beliau. Karena di tempat umum saya melek. Beruntung saya melek, Ustaz. Enggak merem. Enggak. Saya melek. Begitu selesai mau ruku, dia tepuk tangan, Ustaz. Wah, saya langsung aliran baru nih gitu. Ruku tepuk tangan, sujud tepuk tangan terus sampai selesai salam. Saya berdiri gitu kan, masih karena terlambat. Selesai saya disamperin karena dia rombongan kayaknya ini, yang bapak ini samperin sama kiainya, maaf ya, tadi bapak berimam kepada orang bisu. Saya kan nggak tahu gitu kan, jadi orang bisu jadi imam saya. Tepuk tangan, pak, isyarat. Karena dia nggak bisa, itu jawabannya. Saya bilang ini jawabannya, disuntuk itu pakai isyarat. Udah nggak betul, nggak perlu tajwid, nggak perlu apa-apa Ustaz. Udah nggak perlu kalau udah begitu mah. Udah, wah saya bilang ini jawabannya nih. Kemarin bertanya saya sama Bani sama Om Irwan ini. Jadi kalau banyak pertanyaan di acara ini tuh jawabannya kadang-kala pas, kadang-kala nyeleneh gitu kan. Pasti ada jawabannya, pasti itu. Tentang sabar, tentang apa. Ustadz Usman bilang kemarin, baru minggu lalu, jangan sekali-kali bicara istiqomah. Berat. Semua ustadz yang bicara istiqomah terpleset. Bukan ini, terpleset. Mudah-mudahan Ustadz Yayan gak terpleset lah gitu kan. Ada dalam bimbingan Gusti Allah terus Ustadz. Karena Ustadz Usman baru bicara kemarin gitu kan. Semua Ustadz yang bicara di YPPAI tentang istiqomah terpleset. Ustadz Yayan bisa istiqomah.
Saya tadi mau ngedipin, mau ngasih tahu gitu, nggak usah bicara, tapi udah bicara ya nggak apa-apa lah gitu kan. Aman, insya Allah aman lah. Kuat Ustadz Yayan. Jadi Ustadz Yayan juga berat tadi ceramahnya itu, tausiahnya berat, isi semua tentang sabar, tentang apa, karena mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Saya ngejalanin ini bukan sombong nih ya, menjalankan ibadah puasa Daud udah cukup lama, tapi begitu datang barangnya nggak bisa sabar Ustaz, nggak bisa. Suatu hari macet di Cigombong itu, begitu keluar Cigombong mau masuk tol macet, kunci motor dari depan saya tuh, aduh saya bilang nih kok motor ngelawan arah semua. Saya ngomong, Kang minggir saya supaya jalan, mengkelap saya langsung kodok gitu, goblok, saya turun. Begitu selesai dimarahin saya, apa artinya puasa, daleman marahin saya sampai ke tujuan itu nggak selesai marahnya. Berapa lama puasa itu buat apa, ditanya ke detil-detil buat apa. Waduh, saya langsung diem itu, istighfar terus. Tapi ya itu, jadi begitu ketemu barangnya mah kadang-kala nggak sabar, nggak bisa kita sabar. Caci maki keluar dari mulut saya, wah untungnya nggak keranjang sampah, nggak kebun binatang untungnya gitu. Tapi bahasa goblok, bego keluar gitu, nggak bisa ditahan. Jadi sabar menurut ustadz itu belum tentu saya bisa praktek gitu. Jadi berat. Suruh, makanya kalau ditanya kok ngasih judul berat, kadang-kadang beliau cuma kok gue sih, ya, berarti ada yang monitor. ada yang meremot gitu, bukan beliau sebetulnya. Ada yang ngeremot, cuma bacain doang yang pembukaan ini. Nah, kayak gitu. Jadi apa yang diucapkan para ustadz gitu kan, belum tentu kejadiannya sama para ikhwan. Jadi nggak usah khawatir lah, ngaji penuhin ini majelis gitu kan, datang supaya rame, enak kalau silaturahminya penuh gitu kan. Bahkan saya dengar kalau berdoa bermunajat lebih dari 40, lebih cepat ya tadi ya, lebih cepat dikabulnya gitu kan, hatinya pada bersih gitu kan, wah cepat, menjadi cepat berangkat karena udah penuh 40 orang. Kayak gitu. Jadi sabar mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Begitu juga dengan istiqomah, berat. Yang gampang istirahat. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.